Shalom, di video pembelajaran kali ini kita mau belajar tentang vektor. Tujuan pembelajarannya nanti diharapkan setelah kalian belajar tentang vektor, kalian dapat menunjukkan sikap entusiastik, dapat mengidentifikasi besaran skalar dan besaran vektor, menentukan resultan vektor dengan metode grafis dan metode analisis, membuat prosedur percobaan resultan vektor serta mempresentasikan data hasil diskusi percobaan resultan vektor, dan dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, berkomunikasi, berkolaborasi, dan berkreasi. Pertama kita bahas tentang pengertian vektor. Di bab besaran dan satuan, pastinya kalian sudah mendengar istilah besaran vektor dan besaran skalar ya. Dan ini kita ingat lagi, besaran skalar ini adalah besaran yang cukup dinyatakan oleh besarnya saja, tanpa perlu menyatakan arahnya. Contohnya adalah jarak. Kalau besaran vektor, dia adalah besaran yang harus dinyatakan oleh besar dan arahnya. Contohnya adalah perpindahan. Nah, di bagian sini ditampilkan sebuah ilustrasi ya. Ini ada sebuah lintasan yang berliku-liku. Nah, panjang lintasan ini itu adalah jaraknya. Jadi kalau kalian mengukur panjang lintasan ini, itu sama aja dengan kalian mengukur jaraknya. Nah, sedangkan perpindahan itu dilihat dari posisi awal lintasan ini dimulai sampai ke posisi akhir lintasannya. Jadi kita tarik garis dari awal hingga ke akhirnya. Nah, kita hitung nih. Ini panjangnya itu sama dengan perpindahan. Jadi yang kalian ukur nanti di lintasan yang hijau ini, dia itu sama dengan perpindahan. Nah, contoh, perhatikan gambar tribun. Ini misalkan ada soal yang gambar ini dia menunjukkan perjalanan seorang anak bernama Abi dari rumah ke sekolah. Nah, berdasarkan gambar tersebut, jarak dan perpindahannya ketemu Abi ini berapa? Ini diketahui 500 meter ya. Dari rumah sampai ke tikungan sini dia 500 meter. Nah, kemudian 300 meter ini adalah panjang untuk yang ini ya. Nah, sebelah sini. Ini panjangnya adalah 300 meter. Kemudian ini bawahnya ini 100 meter. Nah, 100 meter ya. Dan kalau misalkan ini di setiap titik saya beri notasi simbol ya, simbol A, B, C, dan D. Berarti kalau jarak itu kita mengukur panjang lintasannya dari A sampai B, kemudian B sampai C, dan C sampai D. Jadi kita dapatkan 500 tambah 300 tambah 100. Hasilnya adalah 900 meter. Nah, kemudian ini ada perpindahan. Perpindahan tadi seperti yang saya sampaikan, dia dilihat dari titik awal hingga titik akhirnya saja. Titik awalnya berarti di titik A, titik akhirnya adalah di titik D. Nah, kita mau cari panjangnya AD. Nah, jadi panjang AD ini adalah panjang untuk perpindahannya. Nah, kalau misalkan BC ini garisnya kita tarik ke sini, ya sampai ke ujung sini. Nah, kemudian ini saya tarik garis dari A sampai ke sini. Jadi kita lihat ini ada bentuk segitiga siku-siku. Nah, misalkan ini di perpotongan titiknya saya beri titik E. Nah, kalau kalian masih ingat teorema Pythagoras, kalau mau mencari sisi miring itu sama dengan kuadrat dari penjumlahan sisi tegaknya. Jadi sisi tegak dikuadratkan dan dijumlahkan itu sama dengan sisi miring yang dikuadratkan. Ya, pakai teorema Pythagoras. Jadi tinggal kita masukkan aja. AE ini kita peroleh dari 500 dikurangi sama 100 ya. CD itu kan 100 nih. Ini sorry kita salah menulis ya. Kayaknya tadi nggak bisa ini. Ini CD ini 100. Kemudian AB-nya 500. Berarti kalau misalkan mau mencari AE 500 dikurangi 100 hasilnya adalah 400. Tinggal dihitung nanti kita dapatkan AD-nya adalah 500. Berarti jaraknya 900, perpindahannya 500. Sebab yang kedua menyatakan suatu vektor. Yang pertama
pertama kita pahami dulu cara menuliskan nama vektor. Misalkan ada dua buah vektor ya, vektor D, kemudian ada vektor OA. Nah, cara menuliskannya itu ada dua. Yang pertama, dia dituliskan dengan satu huruf saja. Ya. Dengan satu huruf ini dia menyatakan besar dan arah vektor. Contohnya di gambar vektor yang di atas ini ya, ini adalah vektor D. Penulisannya dia bisa menggunakan tanda panah, bisa juga dengan huruf yang ditebalkan. Nah, cara penulisan yang kedua adalah dituliskan dengan dua huruf. Nah, dengan syaratnya, huruf pertama dia menyatakan titik tangkap vektor, kemudian huruf yang kedua dia menyatakan arah vektor. Titik tangkap itu berarti titik asalnya vektor, titik titik ujungnya vektor, ya, ujungnya panah ini dia itu menyatakan arahnya vektor. Nah, berarti kalau dituliskan itu kita pakai dua huruf OA. Nah, vektor itu bisa dituliskan dengan menggunakan tanda panah, juga bisa menggunakan huruf yang ditebalkan. Nah, untuk pemilihannya, gimana Miss? Kapan kita menggunakan yang ada tanda panahnya, kapan kita menggunakan yang ditebalkan? Nah, ini kaitannya dengan cara menuliskan besaran vektornya ya. Menuliskan tanda vektor untuk yang menggunakan arah panah di atas nama vektor, ini hanya diaplikasikan untuk tulisan tangan, khususnya yang diaplikasikan untuk tulisan tangan. Di buku juga boleh pakai notasi panah seperti ini. Nah, untuk kalian nanti kalau misalkan mencatat atau mengerjakan ujian, itu diharapkan menulisnya dengan menggunakan tanda panah. Ya. Ini contohnya di vektor yang pertama tadi ya, D, kemudian ditambahi anak panah di atasnya, atau di vektor yang bawah ini kita pakainya OA, kemudian diberi tanda panah di atasnya. Nah, cara yang kedua ini dengan menebalkan hurufnya. Nah, ini umumnya ini diaplikasikan untuk pengetikan, jadi pengetikan dalam buku cetakan atau buku teks. Nah, jadi ditebalkan saja hurufnya. Tidak dianjurkan kalian untuk menulis di buku tulis dengan cara ditebalkan, ya, karena nanti tidak kelihatan bagi yang mengoreksi catatan kalian. Jadi diwajibkan kalian menggunakan atau menuliskan besaran vektor dengan anak panah seperti ini. Nah, kemudian kita mau membahas cara menuliskan besar suatu vektor. Caranya bagaimana? Nah, pada tulisan tangan, besar suatu vektor ini ditulis dengan menggunakan tanda harga mutlak. Ya, di matematika sudah diajarkan ya cara menuliskan nilai mutlak. Nah, contohnya tadi ada vektor D dan vektor vektor D dan vektor OA, jadi tinggal diberi kurung untuk tanda harga mutlaknya. Kalau pada buku cetak biasanya dia dituliskannya dengan huruf miring atau italik. Ya. Nah, besar suatu vektor secara grafis dia itu menyatakan panjang vektor, sedangkan arah vektor dia dinyatakan dengan arah anak panah vektor. Misalkan ini saya punya vektor A, ini saya dobeli, ya, saya 2 kali lipatkan, saya gandakan. Saya buat sebuah vektor baru yang panjangnya sama dengan 2A. Nah, misalkan panjang vektor A-nya itu adalah 4 cm. Berarti panjang vektor B ini adalah 8 cm. Ya, jadi kalau menggambarkan vektor, panjang vektornya itu disesuaikan dengan dengan nilainya. Jadi semakin kecil nilainya vektor, maka panjang panahnya itu semakin pendek. Sedangkan kalau nilainya semakin besar, maka panjangnya itu juga semakin besar. Nah, sekarang tentang arah vektor ya. Arah vektor ini tadi dinyatakan dengan arah anak panah vektor. Ini secara grafis. Secara grafis ini maksudnya dia secara menggambarnya. Nah, kemudian arah vektor ini ditulis dengan huruf yang diberi tanda topi di atasnya. Ya, jadi ini tanda topi. Berarti kalau tadi kita punya sebuah vektor, kalau kita mau menuliskannya secara lengkap, berarti ada notasi untuk besarnya vektor dan notasi untuk panahnya vektor ya. Berarti kalau menuliskan sebuah vektor itu sama dengan notasi untuk besarnya vektor
Kemudian dilanjutkan dengan notasi arahnya. Ya, ini besar vektor, kemudian ini notasi arahnya. Ini harusnya B-nya mirip ya, sorry, ini sekali-kalinya salah tulis. Ini harusnya B-nya mirip seperti ini. Nah, kemudian arah suatu vektor yang berlawanan ini dapat digambarkan dengan arah yang berkebalikan. Nah, penulisannya itu tinggal menambahkan tanda negatif saja di depan notasinya. Misalkan ini saya punya vektor B, arahnya seperti ini. Saya ingin menggambar vektor negatif B. Ya, jadi kalau misalkan mau menggambarkan vektor yang negatif, ini kemiringannya sama persis, jadi dia sejajar. Cuman tinggal tukar aja ini, titik tangkapnya dengan ujungnya kita tukar. Ya, jadi yang awalnya pangkalnya di sini menjadi di atas. Kemudian yang awalnya ujungnya di atas menjadi di bawah. Gitu. Nah, sekarang ini kesepakatan kita ya untuk nilai arah vektor. Kalau bahasanya pada sumbu kartesian atau sumbu X dan sumbu Y atau dua dimensi, ini kita sepakati bahwa vektor ini akan bernilai positif jika arah vektornya itu ke atas atau ke kanan. Sedangkan vektor ini akan bernilai negatif jika dia mengarah ke bawah atau ke kiri.